Oke teman-teman, jadi lanjut membahas materi pembelajaran yang ketiga di RPS, yaitu Finance Analysis untuk Direct Cost. Nah, jadi kita review lagi. Nah, variance itu terjadi karena adanya ketidaksesuaian atau ketidaksamaan nih antara standar yang telah kita tetapkan sebelumnya dengan kondisi yang sesungguhnya kondisi aktualnya tuh ternyata berbeda nih dengan standar yang telah kita tetapkan. Nah, yang bagus tuh gimana nih? Apakah kalau biaya aktualnya itu lebih besar daripada biaya standar atau kebalikannya? Jadi, yang menguntungkan atau favorable itu ketika biaya aktualnya lebih kecil daripada biaya standarnya. Jadi kita udah netapin biaya standar nih, kira-kira segini nih butuh biayanya. Ternyata lebih kecil biaya aktualnya. Oh, berarti perusahaan butuh biaya itu menjadi lebih kecil kan. Nah, hal ini berdampak menguntungkan ke laba. Nah, direct cost sendiri itu kan ada dua, materials dan labor. Jadi sekarang kita bahas dari materials variance terlebih dahulu. Nah, penyebabnya apa nih? Jadi kalau dilihat dari departemen yang bertanggung jawab terhadap materials, yaitu departemen ini, purchasing department, departemen pembelian atau departemen produksi, ada beberapa kemungkinan nih yang menjadi ranah tanggung jawab mereka. Penyebabnya itu apa? Nah, kalau untuk departemen pembelian, perbedaannya itu bisa jadi karena ini ada atau tidaknya diskon pembelian. Karena kan kalau ada diskon berarti lebih rendah tuh biaya membeli materialnya. Lalu, kualitas bahan baku yang dibutuhkan, metode pengirimannya. Karena kan kalau metode pengirimannya itu ini ya semakin cepat, berarti kan semakin besar juga biayanya. Lalu untuk production department, ini bisa jadi disebabkan adanya tenaga kerja yang kurang telaten atau kelalaian dari pekerja. Jadi ada keborosan pemakaian bahan baku. Kan kita udah netapin standarnya, oh gunain bahan bakunya ini segini. Tapi tenaga kerjanya ternyata kurang telaten atau lalai. Jadi ya nggak sengaja salah gitu ya. Tapi kan gunain bahan baku yang baru lagi untuk memperbaiki atau mulai prosesnya dari awal gitu. Jadi kan ada keborosan pemakaian bahan baku. Lalu bisa jadi disebabkan oleh kesalahan mesin pabrik. Nah, jadi seperti yang udah kita bahas ya di standard cost card-nya, untuk direct materials itu kan kita netapin standar fisiknya itu berupa standar quantity dan standar harganya itu dari standar unit price. Berarti total materials variance itu adalah total variance dari materials price dan materials quantity. Ini kan totalnya, jadi dari materials price variance ini ya dibandingkan dengan aktualnya dan materials quantity variance ini kondisi dengan aktualnya. Nah, untuk material sendiri ini tuh ada dua situasi ya. Jadi saat pembelian dan penggunaan. Jadi kita itu bakal bahas dari sisi ini harga, sisi kuantitas, lalu sisi pembelian dan sisi penggunaan. Nah, ini ilustrasinya. Ini didapat dari ini standard cost card-nya dan juga kondisi aktual. Ini standard price 7,5 per unit kan ini didapat dari sini ya. Jadi kita untuk ilustrasi di video ini ikut buku charter memfokuskan ke bagian komponen 389. Ini lalu actual price kondisi sebenarnya, ini quantity purchase, lalu yang digunakan. Nah, lalu bagaimana dengan standard quantity award? 9336 ini dapat dari mana? Jadi standard quantity award itu tuh merupakan equivalent unit. Makanya tadi kita hitung equivalent unit itu digunakannya di sini. Jadi ini bakal digunakan di salah satu rumus materials variance.
Jadi rumusnya yang untuk menghitung standar quantity award ini, equivalent unit dikalikan standar quantity. Standar quantity-nya kan ini ya. Dapat hasilnya 9336 unit. Oke, kita mulai dari jenis material variance yang pertama. Jadi untuk jenis yang pertama dan kedua ini kita berfokus kepada variance yang disebabkan oleh harga. Perbedaan harga aktual dengan harga standar. Jadi yang pertama itu materials purchase price variance. Jadi ini tuh selisih harga bahan yang dibeli dengan harga bahan standar. Jadi dari situasi saat pembelian. Jadi rumusnya itu ini perbedaannya ya. Actual price dikurangi standard price dikalikan actual quantity yang dibeli. Jadi ini 10.000 dikalikan actual price-nya 7,44, standard price-nya 7,5. Nah, didapatkan hasil negatif. Kalau negatif itu berarti favorable, menguntungkan. Nah, kok bisa sih menguntungkan? Karena kan actual price ini lebih rendah nih daripada standard price-nya. Berarti biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu kan lebih rendah. Jadi itu merupakan suatu hal yang bagus. Nah, kalau jenis yang kedua masih seputar harga, jadi di rumus ini masih dikalikan actual price dikurangi standard price, tapi kita lihat dari situasi saat penggunaan. Jadi merupakan actual quantity used. Yang jumlahnya itu 9.500 ya di sini, dikalikan selisih ini dapat hasilnya negatif juga. Favorable, karena kan tadi actual price-nya itu lebih rendah daripada standard price-nya. Lalu jenis yang ketiga, ini variasi akibat dari perbedaan quantity. Jadi perbedaan antara standar fisik dengan kondisi sesungguhnya. Jadi ini merupakan selisih antara jumlah bahan yang digunakan dengan jumlah bahan sesuai standar yang diperkenankan. Nih, dia standar quantity award yang kita hitung tadi, yang 9336. Jadi, rumusnya ini, material quantity atau usage variance itu didapat dari standard price dikalikan actual quantity used dikurangi standard quantity award. Standard price-nya kan 7,5 ya. Actual quantity used ini 9.500 dan standard quantity award-nya 9336. Hasilnya positif nih. Berarti unfavorable. Hasilnya positif karena actual quantity used ini lebih gede daripada standard quantity award-nya. Lalu yang terakhir itu adalah materials inventory variance, masih seputaran kuantitas. Jadi kalau yang tadi ini actual quantity used dikurangi standard quantity award, sekarang ini actual quantity yang purchase dikurangi actual quantity used. Masih dikalikan standard price-nya. Jadi ini merupakan selisih jumlah bahan yang dibeli dengan jumlah bahan yang digunakan. Jadi dengan adanya variance ini kita bisa tahu nih perbedaannya itu berapa sih antara yang dibeli dengan yang digunakan. Nah, kalau hasilnya itu semakin besar, berarti semakin banyak nih persediaan yang tidak digunakan. Nah, semakin banyak persediaan yang menumpuk di gudang, berarti kan biaya penyimpanan itu makin gede. Jadi ini harus menjadi perhatian bagi perusahaan, harus menjadi perhatian bagi manajemen juga. Jadi ini rumusnya nih standard price kali actual quantity purchase dikurangi actual quantity used. Standard price-nya 7,5, actual quantity purchase 10.000, actual quantity used-nya 9.500. Oke, sekian. Kita lanjut ya di video berikutnya untuk labor